Selamat pagi pemirsa. Apa kabarkah Anda pada pagi hari ini? Breaking news kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Kami terus memberikan seputar informasi yang teraktual dan terpercaya. Kami hadir untuk menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Bersama saya, Wilson Norganes Maweraja. Inilah breaking news selengkapnya. Langsung saja kita simak berita pertama. Telah terjadi tsunami di pesisir Jepang pada pukul 14.46 waktu setempat atau pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Bencana ini diperkirakan telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa. Langsung saja kita simak berita pertama. Pemirsa, telah terjadi tsunami di pesisir timur Jepang pada pukul 14.46 waktu setempat atau pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Bencana ini diperkirakan telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa. Tsunami ini terjadi karena gempa yang berkekuatan 8,8 skala Richter dengan kedalaman 24 km yang berpusat 130 km di sebelah timur Honshu atau 373 km tenggara Tokyo. Gempa ini memang telah diperkirakan oleh BMKG Jepang. Warga di wilayah pesisir pantai timur Jepang sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kota seandainya adalah tempat yang paling parah terkena dampak dari tsunami ini. Sebagian besar gedung dan fasilitas rata disapu oleh gelombang besar. Kerugian akibat tsunami ditaksir mencapai ratusan miliar dolar Amerika. Beralih ke dalam negeri. Terkait bencana tsunami di Jepang, ucapan bela sungkawa berdatangan dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menggelar konferensi pers yang berkaitan dengan bencana tsunami di Jepang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam atas musibah gempa dan tsunami di negara Jepang. Pemerintah saat ini juga tengah berkonsentrasi untuk mengumpulkan seluruh data WNI yang berada di negara Jepang. Susilo Bambang Yudhoyono pun sudah menginstruksi Menteri Luar Negeri yakni Martin Natalegawa dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Muarif untuk mengirim tim penyelamat ke Jepang. Pemirsa, sebuah video yang berisi perkelahian seorang siswa dengan seorang siswi SMA dalam ruang kelas menjadi viral di media sosial. Perkelahian mereka menjadi tontonan teman-teman sekelasnya. Dan siswi yang terlibat perkelahian tersebut sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam video ini, terlihat dua orang siswa dan siswi terlibat perkelahian di dalam ruang kelas. Perkelahian terjadi antara siswa SR dan siswi MH. Keduanya merupakan teman satu kelas di SMA Negeri 4 Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Aksi kedua pelajar tersebut menjadi tontonan teman-teman sekelas sebelum akhirnya keduanya dipisahkan. Setelah kejadian ini, MH harus menjalani perawatan di rumah sakit karena sakit kepala. Peristiwa ini berawal saat jam pelajaran terakhir ketika tidak ada guru yang mengajar. Para siswa saling melempar kertas di dalam kelas. MH yang terkena lemparan kertas dari SR sebanyak 3 kali, akhirnya terpicu emosinya. Wawancara dengan Kismi sebagai wali kelas. Di kelas main-main kertas
saling pukul-pukul, akhirnya gak sengaja dipukul pakai spanduk gulung. Pihak keluarga MH telah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Namun, pihak sekolah masih mengupayakan mediasi di antara kedua belah pihak. Jangan beranjak dulu pemirsa, Breaking News akan kembali lagi untuk memberikan informasi terkini saat ini. Tetaplah di Breaking News. Yuk bikin Lavalatos Cake. Campur coklatos drink dengan terigu, kocokkan telur, aduk dengan butter cair, tambah coklat, kukus, jadi deh Lavalatos Cake. Coklatos, Mamma Mia Lezatos. Nescafe, siapkan pagimu dalam 6 detik. Bikin kopi pagi dalam 6 detik. Selamat pagi kembali Dengan Nescafe Klasik. Kami melindungi tubuh mereka sebelum menjadi bintang. Melindungi fisik mereka sebelum mereka berprestasi. Melindungi mereka. Melindungi sesuatu harus dimulai dari awalnya. Kami melindungi keseimbangan alami ekosistem sumber air kami untuk melindungi kekayaan dan kealamian mineralnya sebelum menjadi Aqua. Untuk melindungi Anda, Aqua terlindungi untuk melindungimu. Kembali lagi di Breaking News. Pemirsa, terkait dengan kebijakan new normal, Provinsi Aceh dan Kota Tegal disebut pemerintah paling siap dalam merencanakan pelonggaran PSBB. Dengan ketentuan new normal atau tatanan hidup baru. Pemirsa, sejak pandemi COVID-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan. Akibat pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Berita selanjutnya, pemirsa, berkonsultasi secara online lewat aplikasi kesehatan dinilai lebih aman untuk mencegah penularan virus corona, khususnya bagi orang dengan penyakit yang rentan terkena COVID-19 seperti diabetes dan penyakit jantung. Kendati hidup dengan new normal telah dicanangkan oleh pemerintah, bukan berarti virus corona telah hilang dan tidak menjadi ancaman. Oleh karena itu, Anda tetap harus memperkuat daya tahan tubuh dengan memperhatikan asupan nutrisi dan cairan, serta menerapkan pola hidup sehat seperti beristirahat yang cukup, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta tidak merokok. Penting untuk diingat, jangan memaksa diri untuk keluar rumah apabila sedang tidak sehat, apalagi jika Anda mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, sesak napas, atau sakit tenggorokan. Segera lakukan isolasi mandiri. Dengan begitu, kamu juga akan melindungi orang lain dari risiko terpapar virus COVID-19. Dengan berkonsultasi ke hotline COVID-19 di 119 XT 9, Anda akan mendapat pengarahan lebih lanjut. Bila memang memenuhi kriteria, Dinas Kesehatan bisa menjemput dan mengantarmu langsung ke fasilitas layanan kesehatan atau rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat untuk mendapat pengobatan. Dengan usahanya kebijakan PSBB, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa, tentunya sambil mematuhi protokol kesehatan pencegah COVID-19. Hal ini mendorong kita
untuk lebih gencar dalam menerapkan langkah pencegahan dasar COVID-19 seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan hand sanitizer, tidak menyentuh wajah dengan tangan sebelum dicuci, menerapkan physical distancing, serta mengenakan masker dalam setiap aktivitas, terutama di tempat umum. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat dalam rangka menghadapi new normal, tetap dengan kebiasaan stay safe. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Pagi. Pesanannya segera diantar ya. Yuk mah main. Dikit lagi, oke? Jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jadi dewasa juga masih bisa main. Jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jangan lewatkan momen seru mungkinkan bersama Oreo. Bakal mengenai, bakal tetap tadi siji nanging apa bukti. Coba ini baru Japota Umami Japanese Seaweed. Chipsnya tipis. Japota Umami. Baru Japota dari kentang asli pilihan yang dipotong dengan Tinka Technology. Yang asli krenyesnya emang bikin gak bisa berhenti. Enak! Hey, ada Japota Happy Honey Butter juga loh. Unik banget rasanya. Cobain Japota asli krenyesnya. Enak ya! Susah ya belajar di rumah? Astronot, susu dulu. Denko Fortigro, nutrisi lengkap dukung serunya belajar di rumah. Observasi angkasa. Nggak sabar sekolah lagi mah. Kembali lagi bersama kami di Breaking News. Sebanyak 1.800 objek pusat keramaian seperti mal dan tempat wisata akan dibuka kembali dengan ketentuan protokol kehidupan normal yang baru. Tidak disebutkan di mana saja 1.800 fasilitas yang akan dibuka, namun Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan akan menggerakkan TNI dan Polri di 4 provinsi, 25 kabupaten dan kota yang akan menerapkan tatanan hidup normal yang baru. Pakar epidemiologi menyebutkan penggolongan PSBB dengan menerapkan protokol new normal di tengah angka COVID-19 yang terus meningkat dan minimalnya fasilitas kesehatan yang membawa risiko kematian yang lebih besar. Pemirsa, sejak pandemi COVID-19, muncul hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalankan kehidupan. Akibat pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Pemirsa, telah terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang sangat hebat kemarin malam pada Jalan Tol Cipali pada tanggal 15 April 2015. Satu mobil mewah yang dikendarai seorang anak muda, yakni bernama Ferdinand. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, yakni 120 km per jam. Sekitar 130 kepala keluarga terancam kehilangan tempat tinggal karena banjir tersebut. Pemerintah dengan segera memberikan bantuan berupa makanan, minuman, air bersih, pakaian, dan juga obat-obatan. Sebelumnya sudah pernah terjadi banjir 3 tahun silam. Namun, rupanya banjir pada tahun ini jauh lebih besar jika dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang diduga kebiasaan dari masyarakat sekitar yang membuang sampah pada sungai Ciliwung tersebut hingga mengakibatkan pada musim hujan
terjadi banjir. Berita selanjutnya, pemirsa, meski bermanfaat, sarang tawon juga sering membuat cemas. Karena sengatan binatang ini sangat menyakitkan. Di Desa Karangtengah, Pagedangan, Tangerang, Banten, petugas pemadam kebakaran harus bersusah payah untuk memindahkan 2 sarang raksasa berisi ribuan tawon. Pemirsa, gangguan perjalanan KRL kembali terjadi Rabu pagi. Badan rel dibatasi Sukaresmi Kota Bogor, Jawa Barat patah sepanjang 30 cm. Akibatnya, ribuan penumpang menumpuk di stasiun Bogor lantaran jadwal keberangkatan tertahan. Sementara perbaikan rel berlangsung selama 2 jam. Ketika kejadian berlangsung, pemilik rumah yakni Bapak Agus tengah pergi tahlilan di rumah tetangganya. Sedangkan istrinya tengah berada di kampung halamannya. Dalam kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh Bapak Agus cukup besar yakni 800 juta. Termasuk beberapa dokumen penting seperti surat tanah, akta kelahiran, dan juga ijazah. Pemirsa, kami akan hadir kembali untuk memberikan informasi yang menarik. Tetaplah bersama kami di Breaking News Pagi. Hai Shana, gak happy sama rambut kamu? Di Tokopedia kita punya sisir. Pengerikan rambut? Nggak juga. Cocok kan? Aduh, tisu, maskara, cemilan, es krim, gunting, atau topi. Dapetin apapun kebutuhanmu di Tokopedia yang jual banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Susah ya belajar di rumah? Astronot, susu dulu. Dan kau Fortigro, nutrisi lengkap dukung serunya belajar di rumah. Observasi angkasa. Nggak sabar sekolah lagi, Mah. Di cancel aja terus. Asam yogurtnya, awesome manfaatnya. Cimory Yogurt Drink. Mau nebeng? Cimory Yogurt Drink. Asam yogurtnya, awesome manfaatnya. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Sonas Bang! Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Sosis So nice kan main rasanya. Sonas Bang! sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Sosis So nice kan main rasanya. Sonas Bang! sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Sosis So nice kan main rasanya.
Sonas bang. Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Sosis So nice kan main rasanya. Baru Mie Sedap Selection Korean Spicy Chicken pertama di Indonesia dengan 2 level pedas. Tuang 1, pedas nikmat. Oh, pedas. Tuang 2, pedas gila. 진짜 pedas. Atur sendiri pedasnya. enak pedas. Mie Sedap Selection Korean Spicy Chicken cobain aja sendiri. dari Wings Food. Baru Mie Sedap Selection Korean Spicy Chicken pertama di Indonesia dengan 2 level pedas. Tuang 1, pedas nikmat. Oh, pedas. Tuang 2, pedas gila. 진짜 pedas. Atur sendiri pedasnya. enak pedas. Mie Sedap Selection Korean Spicy Chicken cobain aja sendiri. dari Wings Food. ada A-Force setiap anak. Merasakan A-Force tunjukkan pada dunia. Dengan A-Force setiap hari, ayo tunjukkan. Bonito saset hanya 3.000. Dan alam akhirat kalau kita menjadi orang baik. Jangan takut, kita akan terusik. Karena hidup cuma hanya sekali. Esok-esok kembali pada ilahi. Terima kasih telah kembali bersama kami di Breaking News. Pemirsa, terjadi sebuah banjir bandang di sekitar area Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga disebabkan oleh curah hujan yang turun sangat deras pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, proses penyelamatan 4 pelajar terjebak luap air Sungai Mandailing, Natal, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Keempat pelajar tersebut terpaksa dievakuasi menggunakan tali yang digantungkan melintasi sungai. Beginilah proses evakuasi 4 pelajar pesantren Mustafailiyah Purbabawi yang terjebak di tengah sungai di wilayah Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada hari Selasa. Awalnya keempat pelajar ini menyeberangi sungai karena hendak pergi ke seberang untuk bermain golo. Namun, saat berada di tengah, tiba-tiba air sungai meluap dengan cepat akibat hujan lebat yang mengunjur wilayah Kabupaten Mandailing, Natal. Mereka pun akhirnya terjebak di tengah sungai sambil berlimpah di atas batu selama kurang lebih 2 jam. Warga kemudian langsung menghubungi Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Mandailing, Natal untuk menolong keempat pelajar tersebut. Mobil yang memiliki nomor polisi B3763AH tersebut telah menabrak pembatas jalan karena mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari dengan warna biru itu untungnya tidak menimbulkan kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain karena pada saat itu tol Cipali pun terlihat cukup macet pada arah sebaliknya. Untungnya pada saat kejadian kecelakaan yang terjadi sama sekali tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Namun pengemudi mobil Ferrari tersebut mengalami luka berat yang cukup parah dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit terdekat. Berita selanjutnya, pemirsa, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi pada kompleks perumahan Garya Abadi di Bogor kemarin malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Rumah milik keluarga Bapak Agus tersebut terbakar serta hangus tanpa ada yang tersisa. Kejadian ini terjadi
karena sang pemilik rumah menaruh lilin hidup di atas lemari kayu miliknya. Ribuan pelanggan KRL Rabu pagi menumpuk di stasiun Bogor, Jawa Barat. Sebagian penumpang terpaksa menunggu selama lebih dari 1 jam lantaran jadwal keberangkatan kereta terhambat. Selain kekurangan kereta pengangkut, jadwal yang tersedia juga mendadak dibatalkan. Gangguan perjalanan kereta diakibatkan badan rel patah di lintasan kilometer 39, kawasan Sukaresmi, Cilegon. Akibat KRL harus melintas pergantian menggunakan 1 jalur, sementara penambalan rel yang patah berlangsung hingga lebih dari 2 jam. Usai perbaiki, perjalanan KRL ke arah Jakarta berlangsung normal. Gangguan rel yang patah di lokasi yang sama tercatat sudah 2 kali terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini. Warga berharap petugas segera mengganti jalur rel yang dinilai rawan patah. Petugas damkar mencoba mengevakuasi 2 sarang tawon raksasa yang meresahkan warga di desa Karangtengah, Pagedangan, Tangerang, Banten dengan menggunakan pakaian khusus pelindung diri. Petugas pemadam kebakaran mulai melakukan evakuasi sarang tawon raksasa di kamar rumah milik Sukron. Ukuran sarang tawon yang besar serta berada di atas plafon kamar yang sempit membuat petugas damkar Kabupaten Tangerang ini mengalami kesulitan. Ribuan tawon yang mengamuk karena sarangnya diganggu menyerang petugas pemadam kebakaran hingga mengalami luka sengatan di bagian leher belakang. Setelah 3 jam evakuasi 2 sarang tawon raksasa di rumah Sukron dan Mahroji akhirnya dibawa petugas damkar untuk dimusnahkan. Sekarang sarang berukuran raksasa yang berisi ribuan tawon itu sudah sepekan menempel di atas bagian luar rumah milik Sukron dan Mahroji. Selain menyerang pemilik rumah, ribuan tawon kerap menyerang warga dan anak-anak yang tengah melintas. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Breaking News pagi hari ini. Saya Wilson Lordanes Maweraja serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam news. Tahu nggak dong mangga ini apa bedanya? Yang ini lebih manis kan? Ya. Kalau Buah Vita apa bedanya dengan yang lain? Buah Vita kan benar-benar jus. Bedanya jusnya lebih kental karena mengandung 3 kali lebih banyak buah. Beneran kental Bu, nggak tembus. Makanya ibu pilih Buah Vita. Kalau kita apa bedanya? Coba ini. Baru Japota Umami Japanese Seaweed. Chipsnya tipis. Japota Umami. Baru Japota dari kentang asli pilihan yang dipotong dengan Tinka Technology. Yang asli krenyesnya emang bikin gak bisa berhenti. Enak! Hey, ada Japota Happy Honey Butter juga loh. Unik banget rasanya. Cobain Japota asli krenyesnya. Enak ya! Setiap hari minum yogurt Cimori. Yogurt Cimori. Segarnya Cimori, sehatnya Cimori. Minum yogurt Cimori, beda segarnya. Yogurt ya Cimori. Pagi-pagi enaknya ngopi. Ampas nyangkut, bikin kopi. Nih baru kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus.
ampasnya cepet turun. Ampas gak ganggu. Ada kopi hitam gula aren, hitam vanila, dan hitam pandan. Aromanya kreatif. Kopi hitam aroma gula aren. Cobain semuanya. Kopi hitam Hilus Mix. Kopi hitam anak muda. Let's go. 5, 6, 7, 8. 오케이, 브레이크. 얘들아, 대본 봤어? 너의 오빠처럼 달콤해. 왜? 이 향기가 사랑해 라는 말이 나오게. 아, 이제 그만 좀 해, 제발. 와, 대박. 만툴. 진짜 맛있는데? 마셔봐. 우와, 진짜 맛있다. 우와, 향도 완전 좋은데? 녹차 맛이 대박인데 광고가 못 따라가. 그러게. 누 그린티 픽세나. Kalau ada teman main double yuk. Dara, jaga situ. Siap main lagi? Dari Nestle.